Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdillah, salawatullah wa salamuhu alaihi, alladhi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha لا يزغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua. Khususnya pada malam ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, dan kita berharap mudah-mudahan semua ikhtiar dan niat kita, langkah kaki Bapak Ibu semua dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada umat, kepada keluarga beliau, kepada orang terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah, peringatkan, berikan peringatan kepada orang-orang terdekatmu, kepada manusia. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melaksanakan perintah itu. Beliau naik ke atas bukit Sofa yang tidak jauh dari Ka'bah. Kemudian beliau berteriak dengan kalimat ya sobahahu, ya sobahahu. Kalimat ya sobahahu ini digunakan untuk sebagai peringatan akan ada sesuatu yang penting. Biasanya digunakan kalau ada bahaya yang datang. Ucapan Nabi, teriakan Nabi itu menjadi perhatian masyarakat Mekah saat itu, sehingga mereka pun akhirnya berkumpul mendatangi sumber suara yang ternyata suara itu berasal dari sosok yang mereka sudah kenal sejak lama. Tiada lain, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika sudah kumpul semua, ada orang-orang yang tetangga beliau, termasuk keluarga, bagian dari keluarga beliau, ada yang datang gitu ya. Maka setelah mereka kumpul semua, Nabi kemudian menyatakan satu pertanyaan. Apa pertanyaan? Kata Nabi, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni? Wahai masyarakat, wahai penduduk Mekah, andaikan aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit sana akan ada musuh yang akan menyerang kita di pagi dan sore hari, apakah kalian akan percaya dengan ucapan aku itu? Maka mereka serentak menjawab, "Na'am, betul, kami pasti percaya. Karena selama ini sejak kami kenal dengan kamu, bahkan kamu sejak kecil sampai dewasa, tak pernah satu kata pun yang keluar dari lisanmu kecuali kata itu adalah kejujuran. Tak pernah kami dengar kau dusta sekalipun. Makanya kalau kau ngomong pasti kami percaya." Itu jawaban serentak orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, setelah respon jawaban dari masyarakat Mekah tentang pertanyaan Nabi itu, maka kemudian Nabi memberikan informasi inti. Apa kata beliau? Fa inni nazirun lakum baina yadayya azabun syadid. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya
di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Di sana akan ada balasan bagi mereka yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan dan aku sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Artinya saat itu Nabi mendeklarasikan diri sebagai utusan Allah, ya. Maka ketika ucapan itu dikeluarkan, dideklarasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tiba-tiba ada satu orang yang mengangkat tangan dan mengangkat suara. Suaranya itu sangat terdengar jelas, dan kalimat yang dia ucapkan kalimat yang begitu kasar dan keras. Apa yang diucapkannya? Dia berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celakalah engkau wahai Muhammad, cuman karena ingin menyampaikan hal ini kau kumpulkan kami di sini. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Ucapan keras dan kasar itu kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan satu surat, yaitu surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena yang mengucapkan itu bilang tabban. Tabban itu artinya celaka. Allah kemudian balas tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun surat Al-Lahab. Dan ternyata sosok yang ngomong kasar dan menghina itu tiada lain tiada bukan adalah sosok yang dikenal betul oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dia adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Nah, turunlah surat Al-Lahab. Baik, sebelum kita masuk ke surat Al-Lahab, ada baiknya kita baca terlebih dahulu sama-sama. Insyaallah hafal ya. Hafal surat Al-Lahab, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Surat ini kita kenalnya dengan surat Al-Lahab, ya kan? Surat Al-Lahab diambil di ayat ketiga yang bunyinya sayasla naron zata lahab. Kemudian nama ini kita kenal dengan surat Al-Lahab, yang artinya adalah api yang bergejolak, api yang menjilat-jilat gitu ya, api yang membara. Itu arti dari Al-Lahab. Nama surat ini Al-Lahab, dan sebagaimana yang biasa kami sampaikan, ada nama lain selain Al-Lahab. Namanya adalah surat Al-Masad. Al-Masad diambil dari ayat terakhir dari surat ini, fi jidha hablum mim masad. Maka nama surat ini namanya Al-Masad. Kalau Bapak Ibu lihat Quran, kemudian ketika mencari surat Al-Lahab tidak ketemu-ketemu, nah ternyata surat itu ada yang menuliskan namanya adalah Al-Masad. Jangan ngira Quran ini ada kekeliruan. Nah, sesat Quran ini ngapo? Dakati surat Al-Lahab. Pas dicek dakati ini memang ternyata yang tertulis di sana bukan surat Al-Lahab tapi surat Al-Masad. Nanti boleh dicek ya di Quran Bapak Ibu, ada cetakan yang memang menuliskan surat Al-Masad bukan Al-Lahab. Apalagi cetakan itu dari Timur Tengah. Rata-rata menuliskan Al-Masad bukan Al-Lahab. Tapi maksudnya adalah surat yang sama, yaitu surat Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Jadi jangan heran lagi kalau ada yang nyebut surat Al-Masad. Yang ketiga, nama surat ini adalah surat Tabbat. Surat Tabbat diambil di ayat pertamanya, yaitu Tabbat yada abi lahab wa tab. Nama keempat surat ini ada yang menamakan dengan surat Abu Lahab, karena sosok yang dibicarakan atau tokoh utama yang diceritakan dalam surat ini adalah Abu Lahab. Ya, kalau yang nyebut surat Abu Lahab, maka yang dimaksud adalah surat Tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi ada Al-Lahab, Al-Masad, Tabbat, dan Abu Lahab. Tapi yang paling familiar itu ada dua, satu Al-Lahab, dua Al-Masad. Baik, surat Al-Lahab ini turun ya setelah surat Al-Fatihah dan turunnya sebelum surat Al-Kautsar. Surat ini termasuk awal yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam, karena beliau kan saat turun surat ini sedang mendeklarasikan sebagai nabi dan rasul, kan gitu. Artinya saat itu atau momen itu momen awal-awal Nabi menerima wahyu. Makanya surat ini dari sisi urutan, surat Al-Lahab ini berada pada urutan yang keenam, surat yang keenam yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Lahab diceritakan dalam surat ini memang sejak awal namanya disebut Tabbat yada abi lahab wa tab. Kita lihat tafsiran para ulama, apa makna dari Tabbat yada. Kalimat Tabbat itu maknanya adalah khasarat wa halakat, kebinasaan, kerusakan, kehancuran, kecelakaan. Itu makna dari Tabbat. Kenapa kalimat Tabbat itu muncul? Karena sebagai respon terhadap kalimat Abu Lahab yang menghina Nabi dengan kasarnya mengatakan tabban laka ya Muhammad. Tabban, tabba itu adalah kehancuran, kerusakan, kecelakaan. Kenapa di sini pakai Tabbat? Karena ada kalimat yada. Yada itu artinya dua tangan, yang kalau dalam bahasa Arab dia berstatus sebagai muannas. Muannas itu berjenis perempuan, maka dia harus gunakan ta'nis. Nah, tapi jangan bingung ya, itu pembahasan bahasa ya, biar tahu saja. Jadi tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kedua tangan Abu Lahab yang celaka? Berarti kepalanya udah kena Pak Ustaz, kakinya nggak kena, badannya nggak kena, cuman kedua tangannya saja. Maka para ulama menyebut maksud kedua tangan ini sebagai kalimat majaz, perwakilan saja untuk menyebutkan bahwa Abu Lahab ini akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan. Kenapa kedua tangan yang disebut? Karena dari anggota tubuh biasanya yang paling banyak berperan dalam melakukan sebuah aktivitas itu adalah kedua tangan. Makanya di sini disebut Tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya kecelakaan dan kebinasaan itu akan akan menimpa Abu Lahab secara keseluruhan, bukan kedua tangannya saja. Baik, kedua tangan Abu Lahab celaka. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ternyata adalah sosok yang sangat dikenal Nabi. Dia adalah paman kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya sebenarnya bukan Abu Lahab. Dia bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib.
bin Hashim bin Manaf. Jadi nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Dia ini merupakan pamannya Nabi karena dua beradik dengan ayahnya Nabi. Abdul Muttalib punya beberapa anak. Di antaranya ada Abdullah, punya anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib juga punya anak bernama Abdul Uzza yang dikenal dengan Abu Lahab. Abdul Muttalib juga punya anak namanya Abbas, ada Hamzah, ya, yang semuanya itu juga paman Nabi, tapi yang paling jahat adalah Abdul Uzza ini yang dikenal dengan Abu Lahab. Kenapa dia disebut Abu Lahab? Ternyata ada sebabnya. Jadi orang tuh kalau ada nama panggilan itu tidak muncul, tidak ujuk-ujuk datang, tidak ujuk-ujuk dipanggil begitu. Dia ada asbab wurudnya. Kalau hadis itu asbabul wurud, munculnya sebuah hadis, kronologi munculnya hadis. Kalau kronologi munculnya ayat, turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, gitu ya. Nah, Abu Lahab ini ternyata nama itu dia dapatkan juga ada sejarahnya. Ternyata kalimat lahab, ya, perlu Bapak Ibu tahu, lahab ini kan kalau dinisbahkan kepada api, maka dia maknanya bergejolak, ya, yang menyala-nyala. Tapi kata lahab ketika dinisbahkan kepada misalkan materi atau sesuatu yang lain, maka bisa bermakna cerah, terang. Kalau ke lampu berarti cerah dan terang. Ternyata Abu Lahab sejak masih kecil sampai dia besar, dia punya keistimewaan dari segi wajah. Wajahnya mengkilat, menyala gitu ya. Ada yang mengatakan merah mukanya, alias belaga. Dia nih aslinya belaga, ganteng. Maka dia disebut Abu Lahab, yang punya wajah menyala, ya, yang punya wajah yang terang. Walaupun faktanya wajah itu tidak seterang hatinya, ya kan? Justru dia adalah orang yang paling jahat terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu makna Abu Lahab. Jadi wajahnya terang, makanya disebut Abu Lahab. Makanya kalau ada Abu, biasanya itu menunjukkan yang punya. Abu Lahab berarti yang punya wajah terang. Atau ada juga memaknai memang api yang membakar. Maksudnya adalah dia ini membawa api kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, bakar itu artinya yang bersegera, yang punya semangat bersegera menerima dakwah Nabi, maka disebut Abu Bakar. Abu Jahal, ya, yang punya kebodohan, alias bahasa Palembangnya apa? Ya, ada. Nah, ada lagi Abu Janda kalau salah ya. Nah, itu udah tahu kita mana asbabnya ya. Nah, Abu Lahab ini ternyata pamannya Nabi. Nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu diambil dari salah satu nama berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Abdul Uzza berarti hambanya berhala bernama Uzza. Ia dikenal dengan Abu Lahab, dan penamaan inilah yang disebut oleh Al-Quran dan bahkan akan disebut-sebut sampai nanti hari kiamat. Tapi yang disebut adalah pelajaran untuk umat manusia tentang yang dilakukan, kejahatan dilakukan oleh Abu Lahab, ya. Baik. Jadi Abu Lahab ini masih keluarganya Nabi, ya. Tapi tadi dia sangat saking jahatnya Bapak Ibu. Bayangkan ya, Abu Lahab ini
Saat Nabi mendeklarasikan pertama tentang kenabian beliau, langsung dia membantah dengan mengatakan, celaka kau wahai Muhammad. Sejak saat itu dia akhirnya menjadi orang yang paling membenci dakwah Nabi. Tapi menariknya, Abu Lahab ini, walau sejahat-jahatnya Abu Lahab, bahkan turun surat ini yang mengecam dan bahkan memvonis Abu Lahab masuk neraka dan akan disiksa. Ternyata dia pernah melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu tertulis dalam sejarah. Apa itu? Jadikan Rasul alaihissalatu wassalam sebelum lahir itu ayahnya Abdullah meninggal dunia. Oke. Aminah mengandung, udah tua, sudah mau keluar ya. Maka Abu Lahab memerintahkan budaknya bernama Suwaibah untuk membantu dan menjaga Aminah, karena saudaranya udah meninggal, Abdullah, suaminya dari Aminah. Dijaga dan dipesankan oleh Abu Lahab bahwa kalau lahir anak Abdullah, almarhum Abdullah, anak Aminah, kabarkan kepada saya. Dah dijaga oleh Suwaibah, sang budak punyanya Abu Lahab. Tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, tiba-tiba Suwaibah datang menemui Abu Lahab dan dia memberikan kabar kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir anak dari Aminah. Dan Abu Lahab kemudian merespon, laki-laki atau perempuan? Karena kalau perempuan ya alias akan dibinasakan, dikubur hidup-hidup, atau kalaupun dia tumbuh agak sedikit beberapa tahun umurnya, nanti akan tetap dihilangkan nyawanya alias dibunuh. Ternyata kata Suwaibah, lahirnya adalah anak laki-laki. Senang nian Pak Abu Lahab, saking senangnya dia terhadap keponakannya itu ternyata laki-laki, maka dia berkata kepada budaknya Suwaibah, wahai Suwaibah, hari ini kau bebas, kau tidak lagi menjadi budak, ku bebaskan engkau, pergilah. Ya, saking senangnya Abu Lahab lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia membebaskan budak. Budak zaman dulu ya, masih ada perbudakan ya, itu harganya mahal luar biasa, lebih mahal dari onta ya, lebih mahal dari kendaraan kuda. Maka Abu Lahab dia, bahasa kitanya, tahan ya, melepas harta berupa budak tadi, berupa Suwaibah, seorang wanita Suwaibah itu, dari perbudakan karena senang dengan lahirnya Nabi. Nah, ternyata gara-gara itu ada riwayat menyatakan yukhaffifu anhu adzaba yaumal itsnain. Ketika Abu Lahab ini meninggal dunia dan sudah divonis masuk neraka dan akan disiksa, maka setiap minggu hari Senin siksanya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah karena pernah berbahagia lahirnya sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya, diringankan setiap hari Senin karena kebaikan berupa dia senang lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apalagi kita senang dengan lahir Nabi, tentu kita juga akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu Abu Lahab ya. Dan setelahnya, setelah Nabi berumur 40 tahun ya, kemudian beliau mendeklarasikan sebagai Nabi dan Rasul. Sejak saat itu berubah, yang awalnya sangat senang, sangat sayang dengan Nabi, keponakan soalnya Pak, ketika deklarasi menjadi Nabi dan Rasul disampaikan oleh Muhammad, sejak saat itu berubah total. Yang awalnya sangat disayang, setelahnya menjadi yang sangat dibenci ya. Maka bahkan turun surat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Kalimat tabbat itu dua kali diulang. Yang pertama tabbat, yang di ujung watab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tab kedua itu ya, maknanya adalah kecelakaan dan kebinasaan betul-betul terjadi kepada Abu Lahab.
Dan subhanallah, memang Abu Lahab ini saat dia diturunkan surat ini kepada Abu Lahab, ya, sampai Abu Lahab tewas alias mati setelah perang Badar. Dia tidak mati di medan perang, dia matinya mengenaskan, ya, matinya mengenaskan. Kena penyakit apa? Penyakit kulit, lepra, penyakit lepra, ya. Karena sakit itu semakin parah menjadikan Abu Lahab ini berminggu-minggu, berbulan-bulan terbaring di kasurnya. Jangankan orang-orang mau besuk dia, keluarganya, anak-anaknya, bahkan istrinya tak berani mendekatinya. Sampai tewas mengenaskan, tidak ada yang berani mendekati Abu Lahab. Bahkan 3 hari mayatnya dibiarkan begitu saja di atas kasurnya. Karena lah 3 hari, tahu dewek lah 3 hari. Apa yang terjadi? Baunya luar biasa, bau mayat. Karena tidak tahan, maka orang-orang berusaha menggali lubang tepat di bawah kasurnya. Di bawah ranjangnya digali lubang untuk nanti sebagai tempat dikuburkannya Abu Lahab. Setelah digali, nah saat mau masukkan mayatnya Abu Lahab ini, tidak berani megang. Tidak ada yang berani dan tidak ada yang kuat. Akhirnya gimana caranya? Ngambil kayu panjang dari jauh, dijuluk mainina, rame-rame. Ketika jatuh mayatnya, katik juga yang galak numbuknya pakai tanah. Gimana caranya? Pakai batu dilempar. Tuh. Ya, sampai kemudian akhirnya Abu Lahab ini dikubur. Sehina itu, ya, Abu Lahab. Dan betul terjadi. Tabbat siyada abi lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak berguna apa yang dia usahakan dari hartanya, dari kekuasaannya, dari anaknya, gitu ya. Karena Abu Lahab ini merasa dia punya segala-galanya, mulai dari harta, dari anaknya, dari kekuasaannya. Tapi ternyata itu semua tidak bisa menjadikan Abu Lahab terhindar dari azab dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada dirinya. Bayangkan, Pak, ya, seandainya nih, ya, Abu Lahab masuk Islam, misal masuk Islam beberapa waktu setelah turun surat ini, atau beberapa tahun setelah turun surat ini, maka surat Al-Lahab ini menjadi surat yang jelas kedustaannya. Ngapo? Karena lah masuk Islam, tidak mungkin ada kalimat bahwa Abu Lahab ini bakal celaka, bakal masuk neraka, bakal disiksa, kan nggak mungkin, ya. Tapi subhanallah, ini bukti, para ulama menyebut ini bukti tentang kebenaran Al-Quran. Abu Lahab yang awal-awal Nabi mendeklarasikan sebagai Nabi Rasul, turun wahyu berupa surat Al-Lahab kepada Abu Lahab sendiri. Tapi ternyata sejak surat itu turun sampai Abu Lahab ini meninggal, tidak pernah terucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, alias tidak pernah masuk Islam. Ya, kalau dia masuk Islam selesai surat ini, dan bisa menjadi apa? Menjadi senjata Abu Lahab untuk memerangi dakwah Nabi. Bohong katanya, ini buktinya kok ada surat ngatoy aku padahal aku ini muslim. Andai dia bohong, baik, Pak. Seandainya bohong nih Abu Lahab, pura-pura masuk Islam, maka itu jadi senjata dia untuk menyerang Nabi. Tapi subhanallah, bohong beda baca dia. Sampai tewas mengenaskan, tetap dalam kekufuran, tetap dalam kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab. Nah, ini vonisnya. Sayasla naron, dia akan, ya, alias Abu Lahab ini akan masuk naron. Naron itu api neraka. Nar itu kan api.
Zata lahab, yang punya, yang bergejolak, yang menyala. Ya, kita tentu khawatir dan sangat takut dengan yang namanya api neraka, nar. Makanya kita sering ketika berdoa, berzikir, minta dijauhkan dari api neraka. Setelah kita sholat, habis istighfar, kita nyebutnya apa? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka, nar. Begitu juga doa sapu jagat. Doa sapu jagat tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelahnya wa qina azabannar. Jadi minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat belum selesai. Belum lengkap, belum komplit. Sampai wa qina azabannar. Agar kita dijauhkan dari azab api neraka. Karena ini sangat mengerikan gitu ya. Dan Abu Lahab itu saat bayangkan ya bagaimana perasaan Abu Lahab ketika turun surat ini, sayasla naron zata lahab. Nih, Abu Lahab bakal masuk neraka yang apinya bergejolak. Ya kan? Makanya makin panas Abu Lahab. Makin dia membenci Nabi. Makanya setiap Nabi dakwah, Pak, jangan salah. Jadi Abu Lahab ini sering ngikut, tapi ngikutnya untuk ngompor-ngompori. Jadi kalau Nabi ke pasar berdakwah kepada orang, di belakang dia teriak, "Jangan percaya kamu, bohong dia tuh. Ponakan aku ini nah." Jadi gilo, oh salah percaya. Agak ke sana, itulah dia ngomong. Setelah Nabi berdakwah, ngomong dia di belakang. Pokoknya jadi penghalang besar dalam dakwah Nabi. Ya. Makanya jelas ayat ini, sayasla naron zata lahab. Nah, setelah itu ayatnya ini kemudian Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ternyata bukan saja Abu Lahab, istrinya Abu Lahab ini ternyata juga 11-12 dengan Abu Lahab jahatnya. Wajar berjodoh tadi ya. Iya. Jadi waktu surat itu turun, ini ada riwayat ya, kisah tentang ketika surat itu turun, kan jadi istilahnya jadi perbincangan hangat masyarakat Mekah saat itu. Ketika Nabi mendeklarasikan sebagai Nabi dan Rasul, Abu Lahab kemudian teriak gitu ya, ngatoi Nabi, turun surat Al-Lahab, kan jadi perbincangan hangat di masyarakat. Dan perbincangan itu sampai ke telinga sang istri Abu Lahab. Yang dia dengar adalah turun surat kepada Muhammad, turun wahyu yang mengecam Abu Lahab dan juga mengecam istrinya akan disiksa di neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Sang istri mendengar suaminya dikecam dalam surat itu, termasuk dia juga disebut namanya. Woi, marah Pak. Ya, walau dia seorang wanita tapi marahnya kadang ngalai yang lanang gitu ya. Sampai gimana ceritanya? Dalam riwayat disebut istrinya Abu Lahab ini dia bawa batu besar di tangannya, ya dipegang oleh istri Abu Lahab. Ngomong istrinya Abu Lahab ini namanya adalah Ummu Jamil, panggilannya ya, Ummu Jamil. Belaga juga dia ini sebenarnya. Ummu itu perempuan, wanita atau ibu. Jamil ini belaga, ya. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb. Nama aslinya, tapi dipanggil Ummu Jamil. Nah, dia ini ketika mendengar perbincangan tentang surat Al-Lahab ini, tentang Nabi Muhammad mendeklarasikan sebagai Nabi, maka dia berang marah, bawa batu besar, kemudian mencari Nabi Muhammad. Dicari kemana-mana tidak ketemu, sampai kemudian ada yang mengatakan biasanya Muhammad ini dengan kawannya ada di Ka'bah, dekat Ka'bah. Didatangilah oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, ke Ka'bah. Dari kejauhan Bapak, ya ternyata Nabi memang sedang duduk di dekat Ka'bah bersama sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sedang duduk berdua. Nah, ketika sedang berdua duduk ngobrol, Abu Bakar nih melihat dari kejauhan ada sosok wanita yang sedang berjalan menuju mereka berdua. Dan jalannya agak beda. Kalau wong datang ada maksud baik kan beda jalannya.
Ini jalannya cak ngelawan itu. Bawa batu besar kan. Abu Bakar khawatir. Nah, ini ngapo ini? Ada apa ini? Ketika sudah mendekat sosok itu, semakin dekat Abu Bakar tahu, oh ini istrinya Abu Lahab. Dan dilihat di sebelah di tangannya ada batu besar yang dia bawa. Khawatir dan sangat khawatir Abu Lahab terhadap kondisi itu, ya, ini bakal jadi masalah ini. Ya, bakal ribut, ini bakal jadi persoalan besar. Tapi Nabi tenang, baik santai gitu ya. Akhirnya mendekatlah istri Abu Lahab ini kepada Abu Bakar. Ketika sudah dekat, tiba-tiba istri Abu Lahab ini ngomong ke Abu Bakar, nanyo, wahai Abu Bakar, aina sadiquk, aina sahibuk, manot kawan kau, mano rewang kau, namanya Muhammad. Aku dengar ada surat yang turun kepadanya, ngatoi aku, ngatoi lakiku bakal masuk neraka. Mana dia? Kalau ketemu batuin anakku entamkan ke mulutnya. Uji istri Abu Lahab tadi. Ya. Abu Bakar mendengar itu bingung, Pak. Ya, diam be Abu Bakar. Maksudnya ini samping aku nih Nabi Muhammad kan? Kok bisa-bisanya dia tidak lihat gitu? Justru dia hanya ngobrol dengan Abu Bakar saat itu. Sampai sambil ngoceh-ngoceh itu, akhirnya apa? Pergilah istri Abu Lahab ini kembali lagi dia mencari Nabi Muhammad. Ya, Abu Bakar keanehan ya, kemudian nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi barusan? Bingung Abu Bakar. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penglihatannya kepadaku saat itu, sehingga dia tidak bisa melihatku sama sekali. Ya, tidak kelihatan ternyata Ummu Jamil itu, padahal Nabi Muhammad SAW duduk persis di samping Abu Bakar, tapi tidak terlihat sama sekali. Dan itu sesuatu yang subhanallah ya, sebuah kemujizatan. Makanya dalam Islam memang ada satu momen yang bisa saja terjadi kemujizatan semacam itu. Ada satu ayat yang biasa digunakan oleh orang untuk agar kita tak terlihat, seperti yang digunakan oleh para pejuang Palestina saat melawan Israel. Surat itu sering Bapak Ibu baca malam Jumat. Surat Yasin yang bunyi ayatnya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan penghalang gitu ya, sehingga mereka tidak bisa melihat, mata mereka tak bisa melihat. Kan itu ada videonya ya, tentara Hamas itu kemudian bawa bom mendekati tank Israel, tak lihat sama sekali, sampai boom hancur tank itu, tak terlihat. Baca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat 9 tuh ya. Tapi jangan sembarangan digunakan. Kaget di jalan tidak pakai helm. Ada polisi di depan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Prit aja polisi. Ketangkap tuh lah masih ya. Iya. Nah, itu terjadi ternyata ya, Nabi tidak terlihat. Nah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi istrinya Abu Lahab di sini, wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Apa maksud bawa kayu bakar? Ada beberapa penafsiran. Satu, maknanya adalah Abu Lahab ini nanti di hari kiamat, salah satu siksaannya adalah untuk membakar Abu Lahab ini, yang bawa kayu bakarnya istrinya sendiri. Ini Abu Lahab bakal disiksa dengan api neraka, kayu bakarnya itu yang bawa bininya dewek untuk membakar Abu Lahab. Satu itu maknanya. Yang kedua, hammalatal hatab, bawa kayu bakar ini maksudnya adalah gawenya istri Abu Lahab ini selalu dia menyebarkan fitnah, ya, menyebarkan fitnah dan adu domba serta kabar-kabar hoax terkait dengan Nabi. Ya, makanya disebut bawa kayu bakar kan. Kalau api, Pak, dikasih kayu bakar, apa yang terjadi? Makin besar api itu. Itulah gawe istri Abu Lahab. Jadi kalau ketemu dengan kawan-kawannya, ketemu dengan orang, maka dia akan ngompor-ngompori.
dan itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kiasan saja. Maksud bahwa kayu bakar itu menyebar fitnah, menyebar aib gitu ya, membuat mengadu domba dan lain sebagainya. Yang ketiga, makna bawa kayu bakar itu adalah gawe istri Abu Lahab ini ternyata dia biasa menyebarkan ranting-ranting yang berduri yang dia letakkan di tempat Nabi biasa lewat. Jadi dia tahu persis Nabi Muhammad itu kalau jalan lewat mana, dan setiap lewat situ dia istrinya Abu Lahab ini pakai ranting-ranting yang berduri itu, kemudian dia letakkan di tempat Nabi biar duri itu mengenai kaki Nabi. Itu gawenya, ya. Makanya disebut wa mur'atuhu hammalatal hatab, saking jahatnya. Nah, tidak sampai di situ baik, fi jidiha hablum mim masad, ya, dan di lehernya akan ada tali yang terbuat dari serabut. Maksudnya apa? Maksud ayat ini dua. Satu, nanti di hari kiamat dia ini akan mendapatkan siksa berupa di lehernya ini akan dililitkan ya tali yang terbuat dari api yang menyala, kemudian akan menjadikan dia tersiksa. Yang kedua, kenapa dia disebut api dikalungkan di lehernya? Karena ternyata istri Abu Lahab ini punya kalung emas yang beratnya luar biasa, dan dia sesumbar di tengah-tengah masyarakat ngomong ini, kalung ini akan aku jual, dan hasil dari jual kalung ini akan saya gunakan untuk operasional menghalangi dakwah Muhammad. Jadi sengaja kalung itu nak dijualnya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga salah satu azab siksaan yang akan dia terima adalah fi jidiha hablum mim masad. Dia akan lehernya itu ada tali dari sabut yang dipintal gitu ya, yang menjadikan istrinya Abu Lahab ini tersiksa. Ya. Ini adalah surat Al-Lahab yang menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya dan menjadi pelajaran buat kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu ya karena waktu yang singkat tentang surat Al-Lahab. Mudah-mudahan jadi pelajaran, dan saya harap ya Bapak Ibu kalau baca surat ini jadi kita bisa tahu gambaran tentang asbab nuzulnya, tentang isinya gitu ya. Dan ingat, ada orang yang takut baca Al-Lahab ini karena isinya tentang Abu Lahab dan istrinya, sehingga dia ngapa kau nggak galak baca surat Al-Lahab, isinya tentang Abu Lahab, tentang istrinya, dia tidak galak dia baca. Nah, jangan gitu ya, tetap ini adalah ayat Al-Quran, surat Al-Quran. Kalau dibaca pahalanya sama seperti baca surat yang lain, setiap hurufnya akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan? Ya. Iya, betul. Jadi baca surat ini karena kan kolkola itu ada baju di toko ya, ingat mudanya kan? Iya, qatbu jadin gitu ya. Nah, huruf kolkola ini kalau dia tidak bertasydid maka dia bacanya normal biasa, mantulnya biasa. Contoh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kan gitu ya. Jadi mantulnya biasa. Tapi akan berbeda sedikit mantulnya ketika ada tasydid pada huruf qalqalah itu. Jadi qalqalahnya agak delay dikit, agak tertahan, baru kakek mantul. Seperti di mana? Seperti surat Al-Lahab ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ba itu kan huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah bukan ba. Qalqalah. Ada tasydid dari situ? Ada. Maka dia mantulnya tidak seperti mantul qalqalah pada umumnya, tapi dia ada jeda sedikit, ditahan. Wa tab ba. Wa tab ba. Ah gitu. Agak delay dikit. Kalau yang biasa kan sebagaimana ayat keduanya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung kan? Sayasla naron zata lahab, langsung kan? Tapi kalau ada tasydid seperti ayat pertama,
maka dia bunyinya tabbat yada abi lahabin wa tab. Agak tahan dikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, yang kedua, ayat keduanya coba kita baca, tapi normal ya qalqalanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Semuanya qalqalah normal kecuali ayat pertamanya. Jadi agak ditekan sedikit. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi jangan kelamuan ego. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan kelamuan ego ya. Ya. Jadi sempat ketawa dulu, sempat ngobrol dulu, baru kol-kolannya keluar. Ya. Jadi ya, agak ditahan sedikit aja ya, gitu. Dan ditahsinkan di kita, insya Allah ada dipelajari tentang kol-kolah itu, karena ada beberapa ayat memang yang kol-kolahnya begitu, kayak al-haqqa. Nah, jadi qa itu kenapa ada jedanya? Karena ada tasydidnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Habis apa? Habis ya. Pokoknya kalau Abu Lahab, istri Abu Lahab itu aman ya, tak nanya-nanya. Lah paham kalau insyaallah. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita tutup ya, kita baca sama-sama terakhir untuk surat Al-Lahab ini, sambil coba dibayangkan maknanya gitu ya. Ketika baca jadi kita bisa ingat peristiwa yang terjadi dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.